Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Isnani Waheroh, mahasiswi program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman kepemimpinan berbasis refleksi dan berpikir sistem dari pengalaman saya sebagai koordinator dokumentasi, fotografi, dan videografi di UKM Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus Universitas Pekalongan. Baik teman-teman, jadi di LPM Suara Kampus, divisi dokumentasi bukan hanya sekedar tim yang memegang kamera. Kami berperan menangkap momentum, membangun narasi visual, dan menjaga akurasi informasi melalui medium foto dan video. Pada periode tersebut, saya dipercaya menjadi koordinator divisi Dokfotfit, mengelola alur kerja dokumentasi dari praproduksi, peliputan lapangan, hingga pasca produksi. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman. Jadi pengalaman paling monumental terjadi saat ketika LPM Suaka itu akan menerbitkan sebuah majalah, dan dimana pasti setiap divisi itu kan punya bagiannya masing-masing ya teman-teman. Nah, masing-masing itu punya bagiannya, punya proporsi tugasnya. Nah, ketika itu dalam setiap kegiatan itu kan pasti mungkin ada yang nggak mudah gitu, ada aja hambatannya. Nah, kebetulan di divisi saya memang sudah kebagian ya terkait dengan fotografi, videografi yang akan diterbitkan. Jadi kan kalau untuk acara penerbitan majalah itu kan yang dipajang itu kan foto-foto yang kualitasnya memang benar bagus. Terus kita juga memang harus milih nih mana sih yang layak dipublikasikan gitu. Nah, kebetulan waktu itu karena LPM Suaka itu kan baru rekrutmen anggota baru, dan di situ memang kami itu kekurangan tim gitu. Jadi pengalaman yang kita dapetin itu masih sedikit, apalagi anggota yang baru. Saya sudah pernah ikut setahun, tapi kan dari pengalaman yang saya dapatkan itu masih sedikit. Jadi ketika saya diserahi sebagai koordinator, saya merasa waduh gitu, ya udah gimana lah, yang namanya koordinator kan harus bertanggung jawab. Nah, tentunya ketika terjadi momen dimana memang ada suatu hambatan, saya bersama tim saya itu berkoordinasi. Jadi pemimpin yang baik itu harus berkoordinasi terhadap sesama timnya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di situ saya yang mungkin masih belum banyak pengalaman harus mengajari rekan-rekan saya. Nah karena majalah ini harus terbit, mau nggak mau kita harus ambil risiko yang kita tempuh itu akan mencapai tujuan yang baik apabila kita mau mencobanya. Nah, di situ kami seorganisasi itu sama-sama harus tahu bahwa untuk mencapai tujuan bersama dibutuhkan kerjasama yang baik, komunikasi, dan juga berani mengambil risiko. Nah, kemudian singkat cerita, dari kerja keras kita akhirnya majalah tahunan ya dari LPM Suaka bisa terbit. Nah, pengalaman ini membuat saya belajar bahwa kepemimpinan bukan soal jadi orang paling depan,
tetapi orang yang mampu melihat pola, mengatur aliran informasi, dan mengelola kecemasan tim agar tetap fokus di bawah tekanan. Untuk teman-teman yang sedang belajar memimpin, ingat bahwa sistem selalu rumit dari dugaan awal. Jangan memimpin hanya dengan instruksi, tetapi dengan pemetaan yang matang. Jangan hanya memaksa orang mengikuti, tetapi bantu mereka melihat gambaran besar. Satu hal yang saya pegang dari pengalaman ini adalah pemimpin yang baik bukan yang melakukan segalanya, tetapi yang membuat sistemnya bisa bekerja. Itu jauh lebih sulit, tetapi jauh lebih berdampak. Terima kasih kepada Universitas Pekalongan, Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus, dan seluruh pihak yang memberi ruang belajar bagi saya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi dan referensi bagi siapapun yang sedang belajar menjadi pemimpin dalam sistem yang kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.